Nggak apa-apa lagi jadi karyawan, nggak punya usaha sendiri juga nggak apa-apa lagi. Iya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga, nggak ada salahnya juga gitu. Ya tapi kalau misalkan lu dihadapkan dengan kesempatan, kalau lu mau ambil ya ambil gitu. Coba ya. Iya kayak gue kan dihadapin sama kesempatan nih, gue mau ambil nggak nih gitu, gue berani nggak nih ngambil gitu. Gue juga mikir dulu, ambil ya. Gue tanya sana sini pas sebenarnya, gue ngobrol gimana ya. Gitu. Teman-teman yang ngasih tahu ya terserah lu gitu. Oh, iya juga sih, terserah gue sih. Ya gue pikir udah gue ambil. Batasannya apa sih Pak? Batasan lo untuk ngambil atau enggak selain uang? Batasannya ya gue bisa jadi lebih bermanfaat aja sih kalau gue. Oke. Iya kan? Kalau gue kerja doang kan gue ya mungkin bisa bermanfaat buat perusahaan. Tapi kan mungkin gue nggak bisa bikin benefit buat orang lain gitu. Ya, itu aja sih goalnya. Urusan kaya ya nanti lah. Ngikutin meskipun susah ya kan. Susah tapi bukan nggak mungkin. Iya bukan nggak mungkin. Tapi dari semua perjalanan lu nih, kalau misalnya lu ingat-ingat terus lu tiba-tiba masuk ke fase dilahirkan kembali. Gue nanya ini ke semua orang karena menurut gue menarik. Apakah lu mau mengulang fase hidup ini? Iya gue ulang. Lu mau ini? Gue sih mau ini. Tetap mau ini? Iya. Alasannya? Ini yang udah dikasih Pak. Jadi udah takdirin gue begini. Lu mau kayak gimana? Kalau lu lahir lagi, lu boleh milih mau ini lagi. Jalanin aja. Karena gue nggak. Ya itu yang gue bilang, gue orangnya gue asik banget coy gitu. Jalanin aja coy gitu. Gue nggak bikin pusing gitu ya. Nggak didramain. Nggak drama king lah. Oke. Gue gimana kagak? Udah begini nggak bisa. Oh ya udah. Gitu aja. Nggak bisa ya udah jadi. Ilmu tertinggi gue ikhlas aja sih. Ya bukan gue sih. Ilmu kita yang harus kita miliki gitu. Kalau menurut gue ya ikhlas aja lah. Gitu. Cara lu melatih ikhlas lu gimana? Ya karena terbiasa kali ya. Awal-awal sih pasti lu nggak ikhlas kan? Pasti gedok. Iya. Tapi kayak batu kan, air tetes terus kan tas bolong juga. Ya begitu lah kurang lebih. Yang lu latih apa berarti? Menerimanya. Oh. Bukan nyari problemnya. Ya problem datang Pak, nggak dicari. Ngapain lu nyari problem? Ya, ada orang lagi nongkrong, pok nyari problem gitu. Itu nyari problem. Tapi emang nggak sedikit yang nyari problem tuh nggak sedikit. Ada. Tapi kalau ini lu meyakini bahwa problem tuh datang kok. Tinggal kita. Iya datang. Namanya orang hidup. Kalau orang hidup kan pasti masalah. Kalau orang mati nggak ketemu problem. Iya. Bener sih. Abis dari SPCBR ini, lu ada impian lain nggak? Kalau misalnya, atau gini deh, kalau lu dilucutin semuanya, semua yang lu punya, lu mau bikin apa? Ilmu lu dicabut, uang lu dicabut, apa sih? Lu benar-benar polos. Pertanyaan bagus sih. Pertanyaan Danang? Iya, pertanyaan dari Danang. Dimas Danang. Dimas betul. Lu pasti kasih nama gitu. Pak Dimas tuh sebenarnya tambahan dari bapak sama pak Debu lagi mabok. Terus tadinya kan Danang Suryanegoro. Oh iya. Kayaknya kalau dokter harus tambah jadi dua nama. Tambahin Dimas. Jadi nama depan semua. Dimas Danang. Iya. Kuat semua namanya. Iya makanya. Gue pengen jadi apa ya? Kalau tadi kan lu boleh milih satu pekerjaan yang lu ini sales kan? Iya. Oh, musisi Pak. Oh, kalau lu dilucutin semua musisi? Musisi. Lu mau ngapain? Gue nyanyi Pak. Oh nyanyi? Iya. Kalau manggung di mana sih kalau di? Baby shark gitu. Tiap pagi mana gua lagi. The wheel on the bus gitu kan. Pada akhirnya wheel on the bus juga. Musisi ya? Iya. Itu yang masih penasaran sih gue ya. Masih penasaran banget sih. Itu. Lu sekarang manggung di mana? Sekarang lagi nggak ada. Oh nggak ada. Di lagi, top 40 lo. Lagi kemarin sih gue main di zaman Montis.
terus Savoy masih ada tuh, masih belum Savoy, terus mana lagi ya? Lumayan juga tuh. Senopati lah, Baxter Smith itu situ, Yellowfin gitu. Oh, Yellowfin tahu. gue sempet main situ juga Di depan apotek tahan tabrak. iya tahu. Itu kuat banget ya apotek ya, Parah Pak, sampai sekarang tambahin beton. iya betul, just Iya. tapi gue gak ngerti orang nabraknya gimana sih, emang gak kelihatan apa ya? Pak, ini namanya juga orang Kobam. Gue sekobam-kobamnya gak begitu, karena dia parah banget kali ya. Iya, lu pro kali. Mungkin ya. Iya. Kebayang orang apotek kayak gitu. Makanya udah kebiasa gitu kayak. Jadi lu pengen jadi musisi, apa yang membuat lu memilih kalau lu dilucutin semua lu pengen jadi musisi? Happy aja. Happy itu gimana menurut lu? Ya happy, gak ada beban, hahaha aja gitu, happy aja kerjanya. Terus ya happy sih kalau gue, nggak mikirin payroll, nggak mikirin apa gitu kan, nggak mikirin PNL, nggak mikirin forecast. Forecast ini sebel banget gitu kan gitu. Kalau gitu gue mau nanya, 10 sampai 100 happiness lu sekarang berapa? Sekarang Personal ya, ya gue bilang sih 100 Bang. 100? Iya. Menarik. Whatever it is ya, gue terima. Gue udah punya anak istri yang happy, gue bilang ya nikmati. Karena kalau kita ngejar happiness ya nggak ada habisnya dong. Kalau happiness lu 10 sampai 100 di SPCBR? Wah. Karena lu sebagai direktur nih. Wah, ini sih masih jauh ya. Ini sih masih ya si 60% lah Pak. Sama seperti angka development lu ya? Iya, masih 60%. Begitu ini udah anak lu SPCBR ini lahir bener-bener bisa di bermanfaat jalan buat raya orang, gitu. Di jalan raya itu gue seneng banget sih. itu 100%. Sekarang juga ada sih di jalan raya tapi dikit gitu. Terus kalau ada polisi ditangkep, kok nggak ada suratnya dong? Nggak ada suratnya bos. Oh iya. Iya. Jadi kita nggak bisa sembarangan pakai motor listrik di jalan raya, apalagi jalan raya protokol. Jadi peraturan itu kalau dipakai di jalan raya harus bersurat, kecuali sepeda. Definisi sepeda ada goesannya. Sepeda listrik boleh? Boleh, ada goesannya gitu. Jadi gitu. Makanya gue kejar nih sampai gue belum punya, awal tuh nggak punya NIK, nomor induk kendaraan. Sekarang udah punya. Jadi kita udah bisa ngasih VIN number, punya VIN number sendiri gitu. Dan itu buat gue sih pencapaian ya. Startup yang nggak ada apa gitu, ya bisa achievement sampai situ. Ya tinggal nerusin itunya aja, maintainnya itu yang berat tuh, nerusin sampai jadi beres. Tapi ini banget sih, maksud gua apa ya? Lu walaupun lu ngerjain motor listrik, gua ngerasanya perjuangan kayak ngerjain hal yang berkesenian, Pak. Iya bener, emang berkesenian. Itu state of the art, Pak. Apa yang membuat lu yakin sama itu? Karena kan sekarang dari orang, kalau menurut gua orang tuh manusia tuh kan visual. Manusia tuh visual banget. Yang pertama pas lihat, wih cakep nih gitu. Bikin lu masukin jadi list mau lu beli, itu kan susah. Bener Susah. Nah itu yang harus harus dipertahanin dan harus di scale up lagi gitu. Dan itu menurut gua ya karya seni, karena kita kan bikin dari awal nih, dari nol, dari kanvas kosong, dari kertas yang kosong. Si principal designer gua gambar tuh, gambar bener-bener dari 2 dimensi dijadiin sebuah gitu, sama lah kayak dari sebuah motor jadi gitu kan, isinya apa gitu, sama kayak pemahat atau pelukis itu kan semuanya dari nol. Itu seni. Makanya sekarang buat tagline-nya Art of the Future Mobility. Art of the Future Mobility. Pertanyaan gua, lu ngapain sih repot-repot bikin Art of the Future of Mobility? For what?
buat masa depan anak-anak bangsa, Pak. Oke, gue ngerti. Indonesia tuh belum ada loh. Oke. Indonesia belum ada loh yang seperti ini gitu ya. Yang ada di industri motor listrik sekarang ini, ya mohon maaf, artistiknya pedagang, Pak. Oke, paham. Berdagang aja gitu. Iya. Gak ada esensi untuk membuat sebuah produk gitu. Dan kita selama puluhan tahun itu boleh dibilang ya industrinya udah dijajah juga sebetulnya. Dari negara sana gitu kan. Dari negara sana masuk produk ya iyalah secara ekonomi kan terbantu juga gitu. Tapi pengalaman yang gue temuin, gue cari mechanical engineer, itu intensi untuk membuat produk itu gak nemu. Gitu. Ya membuat benda aja jadinya, bukan membuat karena sesuatu gini, gitu. Yang barang yang ada di sini itu semua itu boleh dibilang di kita tuh ngemaklun doang lah, ngejahit doang, pola desain apa udah di sana semua. Di sini cuma buat ngecek bisa diproduksi enggak, terus dibikin di mana segala macam udah beres. Nah kalau yang kita lakuin kan bener-bener dari nol bikin apa segala macam gitu. Kita nggak masukin barang terus kita jual lagi kayak begitu. Future of mobility di kepala lu tuh kayak gimana sih? Dulu bayangin jalan raya kan sekarang apalagi dengan motor kan ini ya nyaman ya. Iya. Nyaman banget kan. Berhenti ya. Iya. Ya nyaman Pak. Ya nyaman lah Pak, kalau berhenti kan berarti kan kita bisa ngistirahatin kaki. Iya benar. Future of mobility in Indonesia tuh apa sih di kepala itu kayak gimana? Kalau di gua sih, kepala gua lebih ke ini Pak. Orang tuh udah bisa aktivitas dengan fasilitas umum gitu. Dan udah prefer mereka nggak punya kendaraan sendiri, dan ya mungkin kendaraan sendiri itu ya dia pakai hanya untuk buat fun, buat rekreasional gitu. Tapi buat daily activities ya mereka masuk ke sistem transportasi gitu jadinya untuk ngikut ke itu. Ya kan di kita kan kagak bisa. Kagak bisa lu mau kemana, nggak bawa mobil mau gimana, mau naik apa, mau ke poin to poinnya susah Pak. Poin to poinnya susah. Menurut gue begitu. Mungkin nggak kalau lu malah membuat sesuatu yang di masa depannya ada nggak di bayangan kayak gue kayak mau abis motor listrik ini berhasil, gue kayak mau bikin kereta listrik deh. Karena gue nggak tahu ya gila-gilanya lu mungkin lagi kalau gue mikirnya gue daripada kita produk pesan arsitektur dari pesan dari negara lain, kita aja yang bikin rame-rame. Kalau gue sih gila-gilanya gue gini sih Pak, gue pengennya tuh semua motor listrik yang ada di Indonesia, mau mereknya apapun, itu ada kita di dalamnya. Gitu. Lu jadi kayak start industriesnya gitu ya? Sort of lah. Jadi entah mungkin development, karena kan strength-nya kita di R&D nih, atau dari development frame-nya kah, atau dari surface-nya kah, desainnya kah? Desain by, baterai by, kayak Pininfarina, kayak McLaren Solution, gitu. Ya buat sekarang ini sih masih sampai di situ, gitu. Makanya biar gue juga nggak bisa, teman-teman yang lain juga bisa punya mainan juga gitu. Jadi kan gue bisa bikin sesuatu yang memang ya udah mau kita aja gitu. Gue misalkan bikin motor yang top speed gitu kan, motor kayak Akira misalnya. Iya, gitu. Kayak Akira atau misalkan motor yang bisa ada apanya, bisa jadi jet ski gitu. Ya suka-suka gue aja, mau nggak ada yang beli juga gitu. Tapi pasti ada yang beli gitu, pasti ada aja gitu orang gila di dunia ini yang mau motor-motor aneh gitu, dan marketnya ada cuy.